Dan itunya Teman-teman, buat kelompok 6-7 jangan lupa ya materinya. iya, Ya, Mbak. Bu. Oh, temenan. Selamat sore teman-teman semua. Apa kabar? Oke, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Hadir.
Ini bisa kameranya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Suara saya terdengar dengan jelas. Selamat siang, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Bu. Ya, kita mulai saja perkuliahan pada siang hari ini dengan presentasi nih, Bu Lisna ya. Iya, benar, Bu. Minta tolong Bu Lisna. Presentasi kelompok 6 dan 7, Bu. Baik. Bu Lisna minta tolong jadi moderator ya, Bu Lisna. Oh iya, Bu. Ya, monggo silakan. Baik, Bapak Ibu, buat kelompok 6, silakan ditampilkan materinya. Ya, Mbak, sebentar. Sudah tampil belum, Mbak? Sudah, Mbak Widya. Ya, silakan, Mbak. Udah, Mbak. Iya, Pak. Silakan, Pak Puji. Ya. Bismillah. Ini saya dari kelompok 6 mau mempresentasikan manajemen risiko K3 di luar gedung. Yaitu kelompok 6 ada 8 orang. 1 Bella Basma, 2 Herlina Silitonga, 3 Maria Novia, 4 Melani, 5 Muhammad Agus, 6 Budi Santoso, 7 Widya Kusuma, 8 Edwarda Pinto. Slide, Mbak. Latar belakang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah usaha pencegahan yang dibuat untuk pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali potensi yang akan menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja atau PAK. Potensi bahaya di rumah sakit, selain penyakit-penyakit infeksi juga ada potensi budaya-budaya lain yang memengaruhi situasi dan kondisi rumah sakit, yaitu kecelakaan, ledakan, kebakaran, kecelakaan yang berhubungan dengan instalasi listrik dan sumber-sumber cedera lainnya, radiasi, bahan-bahan kimia yang berbahaya, gas-gas anestesi, gangguan psikososial, dan ekonomi. Semua potensi bahaya tersebut di atas jelas mengancam jiwa dan kehidupan bagi para karyawan di rumah sakit, para pasien maupun para pengunjung yang ada di lingkungan rumah sakit. Keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit yang selanjutnya disingkat K3RS adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan bagi sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di rumah sakit. Slide, Mbak. Pengertian manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Manajemen risiko K3 di luar gedung dapat terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga dan dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian bagi korban manusia dan atau harta benda. Slide, Mbak. Kecelakaan kerja di luar gedung dalam bidang keperawatan yaitu faktor penyebab, aspek kimia, aspek ergonomi, dan aspek fisik. Slide. Faktor risiko K3 di luar gedung. 1. Ruang bangunan dan halaman. 2. Lingkungan bangunan. 3. Lingkungan yang bebas banjir. 4. Lingkungan bebas asap rokok.
debu, tidak becek, tidak tergenang air, terdapat saluran terbuka dan tertutup. 5. Pencahayaan. 6. Kebisingan. 7. Kebersihan. 8. Saluran limbah harus dipisah. 9. Jalur lintas pejalan kaki. Slide. Pengendalian dan monitoring risiko K3 di luar gedung. 1. Eliminasi, yaitu modifikasi desain untuk menghilangkan bahaya. 2. Substitusi adalah penggantian bahan yang berbahaya. 3. Kontrol teknik, yaitu menginstal sistem ventilasi, mesin penjagaan, dan interlock. 4. Kontrol administratif, yaitu inspeksi peralatan, izin kerja, tanda trotoar, tanda daerah berbahaya. 5. Alat pelindung diri atau APD, itu terpenuhnya perlengkapan pelindung diri seperti masker, kacamata, dan sarung tangan. Proses manajemen risiko keselamatan kerja, yaitu perawat diwajibkan untuk menjaga diri dari infeksi dengan mempertahankan teknik aseptik seperti mencuci tangan, memakai APD lengkap, menjaga kebersihan maupun kesterilan setiap akad yang akan digunakan. Selanjutnya, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh rumah sakit serta tidak buru-buru dalam melaksanakan tindakan. Selanjutnya, perawat sebaiknya menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya, perawat dituntut untuk belajar mengoperasikan alat-alat yang sudah disediakan oleh pihak rumah sakit dengan tujuan mengurangi risiko cedera baik bagi pasien maupun bagi perawat sendiri. Selanjutnya, menanamkan sifat kehati-hatian, konsentrasi tinggi, dan ketenangan dalam bekerja, terutama saat melakukan tindakan yang berisiko kepada pasien. Slide. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 6. Baik, Terima kasih, Bu. terima kasih Pak Puji. Silakan Sama-sama. Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk kelompok 6 dipersilahkan. Mohon maaf, Bu Lisna, kita panel dulu ya. Jadi presentasi semua, baru diskusi. Oh ya, baik Bu. Ya. Silakan untuk kelompok 7 Bapak Ibu. Sebentar Bu, Ica, lagi disiapkan dulu. Ica Iya, ada ya udah. Kamu iya, ya iya. Ica ya? Maaf. Ya Pak, ini lagi share screen dulu bentar. Ya, baik Bu. Sebentar ya. Ya Bu.
Ibu maaf sebentar ya. Ada kendala kah? Wait, Pak, bentar. Aku ganti device dulu. Kalau nggak bisa, boleh saya bantu. Bapak mulai sambil buka. Aku buka dulu bentar ya. Ada kendala share screen. Mau dari saya? Boleh Pak, boleh ini aku buka dulu juga sambilan. Monggo Pak Ahmad, kalau misalkan bisa difasilitasi, Wah, ini udah. Aku udah bisa. Oh, sudah udah. bisa ya. Screen-nya udah kelihatan Kak. Aku mute ternyata. Sudah, Sudah. Bu. Oke, lanjut. Saya mulai presentasinya. Kami dari kelompok 10 dengan anggota Bapak Ahmad Syahril, Bapak Yanuar, saya Anissa, Bapak Redi, Rizky, Putri Utami, Halen Lonia, dan Umi Septiani. Presentasi kami tentang manajemen risiko K3 di dalam gedung. Pengertian hazard merupakan suatu keadaan yang biasanya berbentuk energi yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera pada manusia atau dapat menimbulkan kerusakan terhadap harta benda maupun terhadap lingkungan alam. Arti dari risiko memiliki arti kemungkinan atau potensi terjadinya sesuatu yang dapat menimbulkan kerugian, kesakitan, kematian karena adanya bahaya atau hazard. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diharapkan dan tidak direncanakan yang dapat mengganggu proses operasi atau produksi, merusak aset atau harta benda, mencederai manusia, atau merusak lingkungan. Manajemen risiko K3 merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sistematis, terencana, terstruktur, dan komprehensif, dimaksudkan untuk meminimalisir adanya faktor penyebab kecelakaan kerja, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Proses manajemen risiko sendiri bisa kita singkat dengan HIRADISI, singkatannya untuk hanya hazard, I-nya identification, R-nya risk, A-nya assessment, D-nya determining, C-nya control. Proses manajemen risiko, yang pertama identifikasi bahaya K3 atau hazard identification, yaitu semua risiko kerugian dan potensi kerugian secara berhati-hati dan sistematis. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan survei. Penilaian risiko atau risk assessment merupakan suatu penilaian pada akibat dari risiko yang teridentifikasi, di mana besar kecilnya akibat risiko merupakan hasil dari perkalian frekuensi atau likelihood dengan konsekuensi dari risiko yang telah teridentifikasi. Nanti untuk ini kami akan kasih contohnya di belakang. Ini skala penilaian frekuensi. Itu ada tingkat frekuensi itu ada 1, 2, 3, 4, ada 6. Almost certain itu atau sangat sering, itu hampir pasti terjadi di semua situasi. Likely sering, kemungkinan terjadi di semua situasi. Possible kadang-kadang terjadi pada beberapa situasi. Unlikely jarang, mungkin terjadi pada beberapa situasi. Rare sangat jarang, hampir tidak pernah terjadi. Untuk skala penilaian konsekuensi, itu tingkat konsekuensi sendiri ada severe, sangat besar, itu adalah sebagian besar tujuan tidak dapat tercapai, major besar, beberapa tujuan penting tidak dapat dicapai, moderate sedang, beberapa tujuan terpengaruh, minor kecil, dampak kecil yang mudah diatasi, negligible, sangat kecil, dampak yang dapat diabaikan. Tingkat penerimaan risiko itu tadi nanti ini saya kasih contohnya dulu yang almost certain, likely, possible, unlikely sama rare itu ada poin-poinnya bisa dilihat. Kemudian yang negligible yang tingkat konsekuensi di tabel yang ke kolom kanan
dengan nilai-nilainya, dengan angka-angkanya. Hasil perkalian. Beda mulu. Kemudian skala penerimaan resiko itu ada very high dan high risk. Itu setelah hasil penilaiannya ya. Diperlukan tanggapan dari manajemen eksekutif, senior, perlu dilakukan rencana untuk mengembalikan tindakan atau manajemen pengelolaan. Kemudian medium risk dikelola dengan prosedur dan pengawasan dari manajemen yang bertanggung jawab. Ada low risk dikelola dengan prosedur rutin dan tidak diperlukan perlakuan spesifik. Penentuan kendali atau determining control, sebuah proses untuk menemukan metode penanganan yang paling tepat untuk menghilangkan atau mengurangi risiko dengan alokasi biaya dan sumber daya yang paling efisien. Jenis-jenis kontrol ini ada rekayasa teknik, yaitu bisa dari teknik eliminasi, substitusi, atau isolasi. Kemudian administrasi, tanda peringatan atau sign, rotasi pekerja, pemilihan pekerja, pembatasan jam kerja. Praktik kerja, SPO, standar prosedur operasional, kemudian penggunaan APD, helm, kacamata, sepatu safety, sarung tangan, apron, dan yang lainnya. Contoh dari manajemen risiko K3 di dalam gedung, itu kami ambil contoh misalkan tangga bangunan. Resikonya itu bisa terjatuh atau terkilir. Tingkat penerimaan resikonya itu sering dengan konsekuensinya minor. Jadi kalau ditotalin 2 kali 4 ini totalnya 8. Upaya pencegahannya dari rekayasa teknik, upaya pencegahannya bisa membuat susuran atau pegangan tangga secara administrasi, pasang sign dilarang berlari saat naik atau turun tangga atau pegangan pada susuran. Kemudian perlu pengawasan berkelanjutan. Contoh yang kedua, di dalam gedung misalkan lantai licin, resikonya bisa terpleset. Frekuensinya kalau dikalikan, frekuensinya itu 3. Kemudian tingkatnya itu bisa kita hitung moderate dari perkalian di sini ya teman-teman. Nanti kita lihat. Untuk upaya pencegahan dari bahaya lantai licin ini, rekayasa tekniknya secara isolasi dengan barikade area, administrasinya ditaruh tanda peringatan atau sign, praktik kerjanya ada SPO, kemudian APD penggunaan sepatu safety, kemudian perlunya pengawasan berkelanjutan. Manajemen risiko, contoh seperti benda melintang, seperti kabel atau papan, resikonya bisa tersandung dengan tingkat penerimaan risiko medium. Rekayasa teknik yang dilakukan, kabelnya boleh dirapikan supaya tidak melintang, kemudian pengecatan perbedaan elevasi lantai. Kemudian bahaya ergonomik yang bisa menyebabkan cedera tulang belakang. Kita tingkat penerimaan risikonya high dengan rekayasa teknik menggunakan alat bantu, forklift, troli, dan lain-lain. Kemudian administrasi pemilihan pekerja, pelatihan ergonomik mandatori, dan juga memperhatikan praktik SPO. Kemudian bahaya bekerja di area tertutup bisa mengakibatkan menghirup gas beracun dengan tingkat penerimaan risikonya rendah. Rekayasa teknik yang dilakukan bisa ventilasi yang cukup, pelatihan pekerjaan di area terbatas, atau confined space, praktik kerja SPO, penggunaan APD atau respirator. Kemudian bahaya kebisingan bisa menyebabkan risiko penurunan pendengaran dengan tingkat penerimaan risiko yang rendah. Rekayasa tekniknya penggunaan peredam, pembatasan jam kerja, SPO untuk kebisingan juga ada, kemudian penggunaan APD-nya seperti earplug atau earmuff. Untuk contoh bahaya bekerja dengan listrik di dalam gedung, itu dengan risiko tersengat listrik, tingkat penerimaan risikonya bisa tinggi. Kemudian upaya pencegahannya bisa pemasangan pagar pembatas di area panel, kemudian pekerja yang sudah terlatih, yang memiliki license untuk bekerja di listrik, kemudian penggunaan APD, dan praktik kerja sesuai dengan SPO. Untuk bahaya bekerja di ketinggian, dengan resiko terjatuh dari ketinggian, rekayasa
tingkat penerimaan risikonya rendah, rekayasa teknik penggunaan alat bantu, pekerja lisensi bekerja di ketinggian, praktek kerja SPO, penggunaan APD-nya penggunaan safety harness. Untuk bahaya kompor atau percikan listrik, risikonya bisa menyebabkan kebakaran dengan tingkat penerimaan risiko moderate. Upaya pencegahannya pemasangan smoke detector atau manual call point MCP, penyediaan APAR. Kemudian siapkan juga sign jalur evakuasi denah, evakuasi dan sign tempat berkumpul. Keselamatan karyawan adalah nomor 1 yang harus diprioritaskan. Karyawan adalah aset yang terbesar dari suatu perusahaan. Bila karyawan sakit atau cedera akan berdampak terhadap penurunan produksi. Atas dasar itu, setiap rumah sakit juga diwajibkan memiliki panitia sistem manajemen K3. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mei. Baik, Bapak Ibu, kita masuk untuk sesi tanya jawab ya. Silakan mau bertanya untuk kelompok 6 dan 7. Ya, silakan Kak Mihar. Baik, selamat sore. Saya izin bertanya buat kelompok 6. Bisa ditampilkan slide tentang aspek fisik, kimia, sama apa ya tadi satunya? Silakan untuk kelompok 6 menampilkan slide-nya. Baik, boleh dijelaskan faktor penyebab dari aspek kimia, ergonomi, dan aspek fisik. Terus untuk yang kelompok 7, saya mau bertanya tentang alur pelaporan jika terjadi kecelakaan di dalam gedung, misal rumah sakit, alurnya bagaimana, melapornya ke siapa, dan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut jika terjadi. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Pak Mihar. Ya, silahkan Bu Widi. Baik, terima kasih. Untuk yang di dalam gedung kelompok berapa ya tadi ya? Di dalam gedung kelompok 7, Bu. 7, Bu. Oke. Ini kayaknya kaitannya sama pertanyaan dari Bu Mihar untuk sistem pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja di dalam gedung. Nah, yang saya tanyakan, misalnya di suatu rumah sakit ada pekerja lepas. Dalam hal ini berarti dia adalah kontraktor atau pihak kedua dari rumah sakit. Terus pada saat dia melakukan pekerjaan, dia ada celaka, ada kejadian. Nah, yang saya tanyakan, asuransi apa yang dipakai apabila terjadi hal tersebut? Itu yang di dalam gedung. Kalau misalnya kita sebagai karyawan, itu kita punya BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi apabila kerja lepas itu yang tidak mempunyai BPJS Ketenagakerjaan itu menggunakan apa? Itu yang pertama. Terus yang di luar gedung, faktor-faktor resiko apa saja yang terjadi apabila secara garis besar saja yang apabila resiko keselamatan K3-nya yang di luar gedung. Itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Widi. Sama-sama. Bisa diulangi Bu Widi pertanyaannya? Yang mana? Yang untuk kelompok 6. Oh. Yang di dalam di luar gedung, Bu. Yang di luar gedung. Ya, di luar gedung. Oke, yang di luar gedung yang saya tanyakan faktor-faktor resiko apa saja yang terjadi di luar gedung. Itu aja. Mungkin kalau misalnya di dalam gedung sudah jelas saya tanyakan tadi, yang di luar gedung faktor-faktor resiko apa saja sih yang akan terjadi apabila
apa yang misalnya kita tidak sesuai dengan SPO ataupun sesuai dengan apa namanya ya SPO yang dipakai. Apakah sudah jelas untuk kelompok 6? Sudah jelas, Mbak. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Mungkin sambil dijawab ya, Mbak Lisna, biar Ya. istilahnya terjalin diskusi. Oke, iya silakan Mbak Bella. Baik, saya mau coba menjawab pertanyaannya Bu Sumiher tentang apa saja faktor dari aspek kimia, aspek ergonomi, dan aspek fisik. Untuk aspek kimia, itu ada beberapa bahan kimia dan desinfektan yang masuk melalui aliran pernafasan yang bisa membuat resiko alergi, iritasi, dan asfiksia. Yang kedua, uap serta gas beracun yang bisa mengakibatkan keracunan. Untuk aspek ergonomi, itu ada tempat kerja, alat kerja yang tidak ergonomis, langkah kerja yang salah, konstruksi yang salah sehingga bisa menyebabkan dampak kelelahan pada tubuh. Angkat beban yang berat, tempat statis, dan tempat membungkuk yang tidak ergonomis. Untuk aspek fisik, ada suara tinggi yang bising melalui ambang batas normal, bisa mengakibatkan ketulian debu yang bisa menyebabkan pneumokoniosis dan sebagainya. Temperatur tinggi yang mengakibatkan hyperpireksi, head cramp, dan heat stress. Getaran bisa mengakibatkan gangguan proses metabolisme, polinsuritis, dan masalah syaraf. Yang terakhir, penerangan yang kurang bisa mengakibatkan kerusakan pandangan. Sudah, Mbak. Baik, terima kasih Bella. Iya, Bu. Sudah jelas ya buat Kak Mihar? Ya, Liz, thank you. Ya, Yang Kak. satunya belum ya? Iya, dari kelompok 7. Dari kelompok 7 ya. Iya, Pak. Saya ingin mencoba yang menjawab yang alur pelaporan ya. Tadi ada yang menanyakan tentang bagaimana Ya, alur Pak. pelaporan bila Ya, Pak. ada suatu kecelakaan di dalam gedung. Jadi seandainya ada suatu insiden, tentunya si korbannya segera ditangani di treatment first aid, kemudian segera lapor ke K3-nya dan supervisornya. Ya, K3 rumah sakit dan supervisor. Kemudian dilakukan preliminary atau buat laporan insidennya, kemudian dilakukan investigasi, kemudian buat lesson learn-nya, kemudian hasil investigasi disosialisasikan kepada semua karyawan ya, terutama yang terlibat atau yang karyawan di sekitar itu. Kemudian apa rekomendasi daripada hasil investigasinya untuk supaya tidak terjadi kembali eksiden yang serupa. Saya kira secara garis besar seperti itu. Ya, baik, Mungkin Pak Ahmad Tahrir. Terima kasih. Bagaimana dengan Kak Mihar? Cukupkah jawaban dari Pak Ahmad Tahrir, Kak? Baik, Pak. Itu kan tadi alurnya ya, alur pelaporan. Nah, ketika terjadi suatu kecelakaan, misalnya ada keluarga pasien atau pasien sendiri jatuh, alurnya itu pihak-pihak siapa saja yang berhak
Misalnya melaporkan, misalnya nih dari pasien jatuh, ada keluarganya yang melihat, nah terus dia melaporkan ke siapa, terus tindak lanjutnya itu dilaporkan ke siapa, dan sampai kemana itu laporan. Terus waktu penyelesaiannya ada hitungan waktunya enggak? Misalnya 1 kali 24 Iya, jam. Itu iya. kan untuk kasus-kasus yang misalnya jatuh. Bagaimana kalau misalnya kasusnya yang berat, misalnya kejadian bayi tertukar. Itu kan kejadian di dalam gedung ya. Itu dalam gedung ya? Ya, Iya. misalnya di dalam gedung ada kejadian seperti itu. Nah, atau bayinya hilang. Nah, itu pelaporannya sampai kemana? Terus dan Pak, waktu penyelesaiannya bagaimana? Itu Pak. ya. Kalau ada hubungannya dengan security issue, ya itu tentunya kita kontaknya juga dengan security dan polisi. Kalau hubungannya dengan security issue, kayak tadi ya, pencurian bayi dan sebagainya. Ya, kalau hubungannya dengan kecelakaan, misalkan pasien jatuh, ya otomatis in charge dari penanggung jawab dari yang shift kerja itu yang harus segera melaporkan ke K3 rumah sakit dan supervisornya. Yang tadi sudah saya jelaskan flow-nya, kemudian itu dibatasi membuat preliminary atau pelaporan awal itu paling lama adalah 1 kali 24 jam sudah ada laporannya. Ya, gitu tambahnya itu. Dan nanti tentunya dari pihak safety-nya juga akan membuat laporan ke pemerintah. Mereka punya link-nya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Sarir. Iya, sama-sama. Ini berarti tinggal pertanyaan dari Ibu Widi ya, yang belum terjawab. Saya akan menjawab pertanyaan Oke, dari Di. boleh saya? Oh ya, yang silakan Ibu Maidwan. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Widi yang pertanyaan untuk kelompok 6 Iya, ya, Bu Mbak. ya. Ya. Pertanyaannya kan faktor risiko gitu ya, Bu ya. Faktor risiko ketiga yang terjadi di luar gedung rumah sakit itu bisa jadi lingkungan bangunan rumah sakit itu harus mempunyai batas yang jelas, dilengkapi Ya. dengan pagar yang kuat dan tidak memungkinkan orang atau binatang peliharaan keluar masuk dengan bebas. Lalu lingkungan rumah sakit itu harus bebas dari banjir. Pencahayaannya juga untuk jalur pejalan kaki juga pencahayaannya harus cukup terang. Lingkungan bangunan rumah sakit penerangan dan intensitas cahaya yang cukup terutama pada area dengan bayangan kuat dan yang menghadap cahaya yang menyilaukan. Yang ketiga itu kebisingan, yaitu bisa terjadi bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Mungkin dengan menanam pohon atau green belt, meninggikan tembok, dan meninggikan tanah atau bukit buatan yang berfungsi untuk penyekatan atau penyerapan bising. Kemudian yang kelima dari kebersihan, halaman bebas dari bahaya dan risiko minimum untuk terjadinya infeksi silang, masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang kelima itu saluran air limbah domestik dan limbah medis harus tertutup dan dipisahkan karena masing-masing dihubungkan langsung dengan instalasi pengolahan air limbah. Kemudian luas bangunan juga diperhatikan rambu parkirnya yang menyeluruh. Lalu lingkungan dan ruang bangunan rumah sakit harus selalu keadaan bersih itu ya Bu ya, dari serangga, pengerat, dan binatang pengganggu. Lalu yang terakhir, jalur lalu lintas pejalan kaki dan jalur kendaraan harus dipisahkan. Apabila jalur pejalan kaki itu sempit, maka akan terjadi kecelakaan gitu. Maka harusnya jalur pejalan kaki itu lebar, tidak licin, mengakomodasi penyandang cacat, memiliki rambu atau marka yang jelas, bebas penghalang, dan memiliki rel pemandu. Lalu untuk jalur kendaraan sendiri harus cukup lebar, konstruksi kuat, tidak berlubang, drainase harus baik, memiliki pembatas kecepatan atau polisi tidur, marka jelas, memiliki tanda petunjuk tinggi atau lebar maksimum, memungkinkan titik perlintasan dan parkir, menyediakan penyeberang bagi pejalan kaki. Gitu, Bu. Bagaimana Bu Widi? Ya, terima kasih Mbak. Itu tadi sudah masuk di slide nggak ya Mbak ya, yang tadi disebutin? Belum ada. Belum ada, masih ada kekurangan ya. sedikit. Baik, nanti bisa minta tolong ditambahin aja ya. Ya Bu.
Terima kasih. Berarti masih ada satu pertanyaan lagi ya, yang dari pertanyaannya Bu Widi. Boleh saya jawab, Ibu Lisna? Ya, silakan Pak Redi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Menanggapi pertanyaan dari Bu Sri terkait pekerja lepas yang dari pihak kedua rumah sakit ya ada kecelakaan, asuransi apa yang dipakai? Mungkin di sini tadi lebih ke pegawai lepas ya, mungkin yang pegawai harian. Jadi kalau sebetulnya kalau di rumah sakit kita sebetulnya kan setiap kontraktor sebetulnya udah ada diberikan upah ya. Jadi tiap bulan mungkin untuk kontraktor-kontraktor diberikan upah, jadi mereka terdaftar dalam jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau untuk yang pekerja harian lepas sebetulnya di kita sih sebenarnya tidak ada. Cuma mungkin kalaupun di luar ada, mungkin itu bisa mengacu ke berdasarkan pasal 5 PP 44 2015 peserta program JKK itu bisa dibuat kedua bagian, yaitu peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah. Jadi ketika bukan peserta penerima upah, nanti sebetulnya meliputi pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja bukan penerima upah selain pekerja di luar hubungan kerja atau mandiri. Jadi dengan demikian pekerja harian lepas sebetulnya masuk ke kategori pekerja penerima upah yang dapat menjadi peserta JKK sebetulnya. Jadi bisa diajukan mungkin karena termasuk juga sih untuk pekerja harian lepas itu menurut uh, pasal 5 PP 44 2015. Mungkin bisa di Google aja Bu Sri. Terima kasih. Saya tambahkan ya. Iya Pak, silakan Pak. Jadi seandainya ada pekerja lepas yang melakukan kerjaan proyek di rumah sakit, sebelum mereka masuk ke rumah sakit, kita lakukan induction. Begitu. Jadi di induction, diorientasikan, selesai bahayanya, arahnya apa gitu. Kemudian kita kasih memang kalau butuh APD, kita fasilitasi APD-nya. Seperti itu. Kalau toh terjadi kecelakaan, tentunya kita yang akan membuat suatu pelaporan kalau memang terjadi di dalam rumah sakit, di area rumah sakit. Jadi yang melakukan penanganan adalah safety-nya rumah sakit. Ya, itu tambahan. Baik, terima kasih. Yang dari Pak Redi tadi, berarti itu bisa dipakai BPJS-nya ya Pak ya? Maksudnya untuk penagihannya. Karena kan itu termasuk maksudnya orang yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan berupa BPJS TK itu. Ada formnya mungkin Pak ya? Kalau mengenai formnya sih kita belum ada. Cuma kalau menurut aturannya sih ada Bu. Kalau aturannya sih harusnya dia masuk juga ke peserta JKK meskipun buruh harian lepas sih. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih buat Pak Redi dan Pak Ahmad Syahrir. Baik Bapak Ibu, masih ada, berarti pertanyaan sudah terjawab semua ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya untuk kelompok 6 dan kelompok 7 Bapak Ibu? Sudah tidak ada, Bu Lisna. Iya, sudah tidak ada sepertinya, Bu. Ini kelasnya berapa, Bu Lisna dan Kita teman-teman ini? ada 59, Bu. 59 mahasiswa, Bu. 59 berarti nggak ada 5 ya. Ya, benar, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Lisna dan kawan-kawan yang sudah mempresentasikan terkait manajemen resiko di dalam gedung dan di luar gedung ya. Di sini materi pembahasan pada siang hari ini selain terkait manajemen resiko di dalam gedung dan di luar gedung,
ada praktek kaitannya dengan penilaian penilaian manajemen risiko. Namun sebenarnya tadi sudah sekilas ditampilkan oleh kelompok 7, dijelaskan oleh Mbak Anissa. Nanti saya minta tolong untuk ditampilkan lagi karena itu sudah mewakili ya terkait bagaimana caranya penghitungan manajemen risiko. Nah, sebenarnya jawaban dari Bapak Ibu semua sudah mewakili dari menjawab pertanyaan dari yang disampaikan oleh Bu Widi ataupun ataupun Bu Sumihar tadi. Namun hanya saja sebenarnya kaitannya dengan kita sebagai perawat, bagaimana sih peran perawat dalam menghadapi resiko K3, yaitu baik di dalam gedung maupun di luar gedung, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita bahas bersama kaitannya sama prosesnya. Sedangkan istilahnya jawabannya, mohon izin Bu Tina, Ahmad Soleh tadi sudah sempat masuk tapi terlempar. Baik ya. Sebenarnya secara garis besar terkait proses manajemen resiko itu ya sama seperti yang saya jelaskan ya, kaitannya untuk manajemen resiko ketika istilahnya terjadi resiko pasti tadi dilaporkan ke pihak K3 rumah sakit lalu membuat preliminary ke rumah sakit, katanya Pak Ahmad Syahrir 1x24 jam. Sebenarnya prosesnya kita harus melihat lagi ya pembahasan ketika pertama kali membahas terkait manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya tim K3 di rumah sakit dengan bekerja sama dengan berbagai sektor terkait melakukan identifikasi bahaya. Jadi istilahnya manajemen risiko itu sebenarnya ketika risiko belum terjadi. Bagaimana caranya mengantisipasi atau meminimalisir proses terjadinya bahaya itu tidak berkepanjangan sehingga menimbulkan dampak yang merugikan bagi semua pihak ya. Saya ulangi lagi bahwa tahapan pertama adalah identifikasi resiko. Bagaimana caranya istilahnya kita mengidentifikasi bahaya baik itu kondisi dan kejadian sehingga dapat menimbulkan suatu bahaya serta kecelakaan yang mungkin terjadi. Lalu setelah itu baru kita melakukan penilaian resiko yang nantinya akan kita praktekkan bersama walaupun tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anissa. Jadi ketika melakukan penilaian resiko kita harus memperhatikan frekuensi kejadian tersebut dalam kurun waktu tertentu itu berapa kali terjadi. Itu yang harus kita perhatikan. Lalu kita perhatikan dampak ataupun severity dari proses kegiatan tersebut apakah menimbulkan resiko yang berdampak ringan, sedang ataupun berat. Lalu kita lakukan cross tab atau tabel, kita masukkan ke tabel silang, baru kita bisa mengidentifikasi bahwa resiko yang terjadi di rumah sakit itu termasuk ke dalam resiko berada pada kategori ringan sampai dengan berat. Gitu ya. Lalu setelah itu ada menetapkan pengendalian resiko, ya, menetapkan pengendalian resiko sebenarnya ada banyak sekali termasuk kaitannya dengan BPJS gitu ya, kaitannya dengan manajemen risiko di dalam gedung dan di luar gedung, walaupun istilahnya pekerja lepas biasanya dari pihak K3 rumah sakit sebelum istilahnya ada pekerja yang hendak bekerja di situ akan dimintain persyaratan. Kalau saya pengalaman kemarin mengurus praktek begitu ya, praktek mahasiswa kalau dilihat itu kan termasuk pekerja lepas, istilahnya tidak ada jaminan dari pihak rumah sakit di daerah Jawa Tengah begitu, dari salah satu instansi mengatakan bahwa harus melampirkan kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ternyata BPJS Ketenagakerjaan itu bisa diurus sekian waktu dengan catatan bahwa pekerja lepas itu bekerja berapa lama di tempat tersebut. Jadi tidak terikat setiap bulan bayar, tetapi hanya berapa lama pekerja tersebut bekerja di instansi tersebut gitu. Lalu yang lain misalkan ada pengendalian teknis atau rekayasa kaitannya sama eliminasi, substitusi dan lain-lain.
Begitu juga dengan proses adanya pendidikan pelatihan, lalu evaluasi dan penegakan hukum. Yang perlu kita tahu bahwa istilahnya ketika kita melakukan suatu kegiatan harus berdasarkan pada hukum. Ya, tadi sudah beberapa ada pasal yang mengatur tersebut. Lalu setelah itu menerapkan pengendalian resiko dan yang terakhir adalah pemantauan dan tinjauan ulang pengendalian resiko. Yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu untuk pertemuan kali ini, minta tolong Mbak Anissa Pakpahan bisa menampilkan PPT yang tadi Mbak Anissa. Bentar ya, Bu. Ya. Oh, dari Pak Camat udah. Oh, udah. Dari Pak Ahmad udah. Ya. Next Pak Ahmad, ini Pak Ahmad ya. Next Pak Ahmad. Next. Nah, ini. Stop tadi sebelumnya. Sebelumnya. Ya, ini. Nah, stop. Lah, ya. Nah, perlu diperhatikan bersama bahwa istilahnya dalam melakukan penilaian resiko itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ini adalah frekuensi ya, atau kejadian, tingkat frekuensi atau sering apa enggak sih istilahnya resiko tersebut terjadi. Di sini ada 5 kategori. Ya, yang pertama adalah sangat sering. Nah, sangat sering, lalu sering, kadang-kadang jarang, dan sangat jarang. Dengan nilai, jika sangat jarang, kita kasih poin 1. Sedangkan di tingkat atasnya kita naikkan 1 poin. Jadi sangat jarang itu nilainya 1 dengan deskripsi hampir tidak pernah terjadi. Lalu jarang itu nilainya 2 dengan deskripsi mungkin terjadi pada beberapa situasi. Ya. Lalu yang ketiga kadang-kadang itu kita kasih poin 3 dengan deskripsi terjadi pada beberapa situasi. Lalu ada kategori sering, ya, kemungkinan terjadi di semua situasi, dan yang terakhir adalah sangat sering. Ya, mungkin dari tim K3 bisa kita buat tabel bagaimana istilahnya kita itu membuat bahwa kategorinya ini sangat jarang, kadang-kadang sering, ataupun sangat sering. Lalu yang kedua, di tabel kedua, di sini adalah kaitannya dengan dampak atau akibat atau sering kita kenal dengan severity. Ya, severity ini juga dari proses yang istilahnya dampaknya itu sangat kecil terjadi atau dampaknya yang dapat diabaikan itu bisa kita nilai dengan nilai yang sangat rendah, 1, lalu dampak kecil 2, dan sampai dampak yang lebih besar atau sangat besar itu kita kasih poin 5. Sebenarnya intinya itu ya, lalu kita buat tabel silang. Next. Next ya. Nah, ini kita buat tabel silang dari rentang 1 sampai 5 baik dari kategori frekuensi maupun dari kategori severity ataupun dampak. Di sini istilahnya ketika kita apa itu? Moderate atau medium ya. Kita lakukan tabel silang jika istilahnya ternyata ini kondisinya itu minor atau persilangan antara frekuensi dengan akibatnya ternyata frekuensinya sedikit ya, atau jarang terjadi. Misalkan kita kasih poin 2 lalu dampaknya juga minim atau kita kasih poin 2 kali 2 itu bisa kita kategorikan low ya. Tuh low adalah 4. Nah, namun terkadang di sebuah instansi tidak menggunakan menurut NZS ini bisa juga menggunakan, saya diperbolehkan untuk share screen? Boleh, Bu. Ya. Tolong diizinkan. Pak Ahmad Cahai. Tidur Kak Yong?
Ya, ini ya. Sebenarnya materi saya ini lebih simpel dan lebih mudah dipahami ya. Kaitannya dengan kategorinya. Jadi saya ulangi, resiko di sini adalah perkalian antara probability atau peluang dengan konsekuensi ataupun akibat. Ya. Nah, untuk kategori tingkat resiko, sebenarnya ketika kita setelah dilakukan tabel silang, bisa kita definisikan menjadi 3 item, yaitu ada resiko kecil, resiko sedang, dan resiko tinggi. Resiko kecil itu mencakup pekerjaan kaitannya dengan keperawatan yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan serta terganggunya kegiatan asuhan keperawatan karena kaitannya dengan pekerjaan kita sebagai perawat. Sedangkan resiko sedang itu mencakup pekerjaan keperawatan yang pelaksanaannya dapat beresiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan sebagainya sampai pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan. Lalu yang resiko tinggi, dia sangat beresiko, pelaksanaannya sangat beresiko dan sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, sampai dengan pelaksanaan kegiatan asuhan keperawatan. Nah, ini kalau tadi dikategorikan menjadi 5 poin, sedangkan di sini kita kategorikan menjadi 3 poin, jarang terjadi, kadang terjadi, sering terjadi. Lalu terkait severity, akibat atau dampak ataupun keparahan, ini bisa kita kategorikan menjadi luka ringan, luka sedang, sampai dengan luka berat. Ya. Nah, untuk tingkat resikonya adalah persilangan antara frekuensi dengan akibat. Ya. Nah, di sini untuk pengkategoriannya tadi dinyatakan bahwa resiko ada 3, resiko rendah jika nilainya 1 dan 2, lalu resiko sedang nilainya 3 dan 4, resiko tinggi nilainya 6 sampai dengan 9. Nah, ini adalah proses pengendalian resiko tadi, sudah bisa kita baca bersama. Nah, ini. Di sini itu kaitannya dengan bagaimana kita mengkategorikan bahwa frekuensi itu termasuk dalam kategori jarang, kadang-kadang, ataupun sering. Jarang kita kasih nilai 1 apabila, nah ini batasannya Bapak Ibu, apabila terpapar atau terkena kurang dari 6 kali dalam 1 tahun. Jadi batasannya adalah dalam 1 tahun terjadi kurang dari 6 kali. Atau terpapar atau terkena 1 kali atau tidak terpapar atau tidak terjadi dalam 2 bulan. Ya, jadi dalam 1 tahun adalah terjadi kurang dari 6 kali atau dalam 2 bulan terjadi 1 kali. Itu adalah kategori jarang. Lalu yang kedua kita kasih nilai poin 2 atau bisa kita definisikan sebagai peluangnya adalah kadang-kadang dengan informasi terpapar atau terkena kalau tadi kurang dari 6 kali, kalau sekarang adalah 6 sampai dengan 24 kali dalam 1 tahun. Atau terpapar, terkena 1 sampai 2 kali dalam 1 bulan. Kalau tadi yang sebelumnya 2 bulan hanya terjadi sekali, kalau sekarang batasannya adalah sebulan terjadi 1 sampai 2 kali. Yang ketiga adalah kategori sering, ya. Kategori sering kita kasih poin 3. Nah, untuk batasannya yaitu terpapar atau terkena lebih dari 24 kali dalam 1 tahun. Ya. Lalu terpapar atau terkena lebih dari 2 kali dalam 1 bulan. Jadi di sini rentangnya bisa kita kategorikan dalam tahun atau dalam bulan. Kalau jarang, saya ingatkan lagi dalam 1 tahun kurang dari 6 kali, dalam 2 bulan hanya terjadi sekali. Kalau kadang-kadang dalam setahun 6 sampai 24 kali,
dalam 1 bulan terjadi 1-2 kali. Sedangkan sering dalam 1 tahun lebih dari 24 kali, sedangkan kurun waktu dalam jangka waktu 1 bulan lebih dari 2 kali. Itu terkait frekuensi atau nilai peluang resiko K3 yang terjadi. Sedangkan untuk nilai keparahan atau severity ataupun dampak ataupun kerugian itu kategorinya ringan, sedang, berat, bisa kita lihat bersama di sini. Nah, ini adalah tabel cross tab bagaimana kita mengkategorikan bahwa dia berada pada tingkat ringan, sedang, dan berat. Yang perlu kita perhatikan, keparahan harus kita lihat dari bagaimana kita melihat kondisi orang atau subjek manusianya, lalu harta benda, lingkungan, keselamatan umum, dan terganggunya kegiatan istilahnya di sekitarnya, gitu ya. Misalkan saja apabila istilahnya ketika terjadi luka ringan, ya luka ringan misalkan kita tertusuk jarum, gitu ya, tertusuk jarum misalkan, apakah dia itu melukai orang-orang? Terus apakah dia membutuhkan peralatan P3K? Kalau iya, berarti kita kasih poin di orangnya iya. Lalu harta benda, apakah dia akan menyebabkan gangguan pada harta benda? Kalau tidak, tidak masalah. Apakah mengganggu lingkungan? Kalau tidak ada di lingkungan, masih dalam kategori ringan. Lalu apakah dia akan mengganggu keselamatan umum? Pasti akan mengganggu keselamatan umum. Lalu kegiatan apakah terganti 1-2 hari? Nah, kalau misalkan hanya tertusuk jarum, saya kira kegiatan tidak akan berhenti 1-2 hari, gitu ya. Nah, itu masih dalam kategori ringan, nanti kita kasih poin 1. Lalu kalau sedang itu juga ada pengkategoriannya, gitu ya. Luka sakit sedang memerlukan pengobatan di luar lokasi kegiatan. Misalkan jika istilahnya harus dilakukan proses rujukan, begitu ya. Lalu bisa menimbulkan bahaya atau menimbulkan kerugian harta benda kaitannya dengan batasan 25 sampai dengan 100 juta gitu. Lalu lingkungan masih tidak berdampak negatif ya. Lalu keselamatan umum sudah ada keluhan sehingga menimbulkan suatu permasalahan di lingkungan umum dan kegiatan terhenti selama 3-7 hari. Itu nilai kita kasih poin 2. Lalu berat, ya luka berat sampai dilakukan dirawat inap, ya. Bahkan ini istilahnya kalau dilihat dari batasan waktu, kegiatan terhenti di atas 7 hari. Biasanya misalkan pada kasus-kasus dengan kondisi luar biasa atau KTD, atau kejadian tidak diinginkan misalkan seperti pandemi seperti kemarin yang tidak terduga itu bisa kita kasih poin 3 gitu. Nah, ini secara garis besarnya bisa Bapak Ibu baca sendiri begitu seperti yang tadi sehingga nanti jadi perkalian antara keduanya antara nilai peluang dengan nilai keparahan jika di atas 6 sampai dengan 9 kita bisa kategorikan resikonya dalam kategori K3 tinggi. Lalu kalau hasil dari perkalian antara nilai peluang dengan nilai keparahan didapatkan nilai 3 sampai 6 itu kategori sedang dan 1 sampai 3 itu kategori kecil. Nah, ini adalah sebagai prioritas bagaimana kita melakukan antisipasi atau penanganan bahkan pencegahan terkait dari resiko-resiko yang terjadi selama di rumah sakit. Nah, biasanya akan dibuat tabel seperti ini, apakah dia menimbulkan bahaya atau tidak, gitu. Ya, ini contohnya, ya. Bisa kita lihat bersama apakah dia masuknya dalam kategori tinggi, sedang, atau berat. Kalau misalkan tinggi kita kasih poin 3, kalau ringan 1, sedang kita kasih poin 2,
begitu ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk proses pengendalian resiko tadi. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya tadi di kelompoknya kelompok 7 kalau tidak salah juga sudah menampilkan secara nyata bagaimana kita melakukan proses penilaian resiko sampai ke tahap pengendalian resiko. Begitu Bapak Ibu. Mungkin sedikit saja bukan saya tambahkan tapi saya tekankan yang perlu menjadi perhatian bersama. Jadi besok ketika UAS itu bisa mengerjakan. Nah, saya itu baru saja kemarin itu mendapatkan pesan kalau pelaksanaan UAS kelas RPL semester 1 ini itu tanggal 4 Desember. Bapak Ibu sudah tahu? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, lalu saya komunikasi dengan koordinator mata kuliah K3. Ini itu K3 ada ujian prakteknya. Nah, ujian prakteknya itu terdiri dari 3 item. Masing-masing dosen itu ada ujian praktek. Gitu, nggih. Lalu yang bagiannya Bu Devi sudah? Sudah, Bu. Kita Sudah. sudah, iya Bu, sudah. Lalu yang Pak Moko? Pak Moko belum ada, Bu. Nah, Pak Moko itu kan sibuk sekali ya. Terkadang kalau tidak diingatkan nanti malah kebablasan. Biasanya dalam jangka waktu seminggu soalnya sudah pindah ke catur bulan kedua Bu Lisna. Jadi tolong nanti diingatkan. Nah, karena kemarin itu Bu Koordinator memberikan informasi seperti itu, berarti kan ini saya tanya tugas saya ke mahasiswa itu ujian prakteknya apa gitu. Saya tanya ke koordinator, ternyata untuk bagian saya itu adalah Bapak Ibu sekalian silahkan membuat video, begitu ya Bapak Ibu, video terkait pencegahan infeksi. Nah, ketika saya lihat materi kaitannya dengan pencegahan infeksi itu ternyata di minggu terakhir ya Bu Lisna ya, saya WA tadi ya. Iya, benar, Bu. Nah, kalau di minggu terakhir Bapak Ibu cuma saya kasih waktu seminggu, apakah memungkinkan Bapak Ibu? Halo? Kalau memungkinkan sih nggak apa-apa. Gitu. Kalau nggak memungkinkan, jadi nanti saya akan berikan materi terkait pencegahan infeksi dulu, baru materi yang terkait pembahasannya kelompok selanjutnya, yaitu kaitannya dengan aplikasi pengontrolan dan pencegahan infeksi di hari Rabu. Namun nanti malam tadi saya sudah berpesan ke Bu Lisna, tolong difasilitasi untuk saya menampilkan materi kaitannya dengan pencegahan infeksi agar Bapak Ibu sekalian bisa membuat, silahkan nanti memilih salah satu dari proses pencegahan infeksi. Saya kira sangat gampang sekali terkait proses pencegahan infeksi, yang sangat simpel sekali menurut saya cuci tangan, tetapi saya melihat inovasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti akan saya tampilkan banyak sekali bagaimana caranya untuk melakukan pencegahan infeksi, baik itu dari cuci tangan, lalu pencegahan infeksi dari benda-benda yang berbahaya, lalu benda-benda beracun dan sebagainya. Nanti silahkan dipilih salah satu, lalu dibuat video. Nanti silahkan dikumpulkan itu tanggal 11 Desember. Cukup nggih, Bapak Ibu nggih? Individu ya, Bu? Individu, karena saya tanya saya tanya dari Bu Devi juga individu. Ngeten. Ya, makanya kan saya, ini kalau 1 minggu pasti protes ini. Makanya tadi Iya, Bu, saya, masih iya, banyak yang video, Bu. Mau jadi iya, artis, Bu. iya.
saya tuh melihat RPL yang yang catur bulan 2 sama catur bulan 3 itu kayak sudah apa ya? Karena tugasnya video semua gitu. Makanya saya oh ini harusnya apa istilahnya manajemen waktunya harus dibagi begitu. Saya tanya Bu Devi, saya sudah pada ngumpulin kata beliau begitu ya. Karena di awal ya. Ya, oke. Nah, untuk tugas saya, silahkan membuat video pencegahan infeksi. Nanti silahkan dikumpulkan ke Bu Lisna. Jadi Bu Lisna nanti silahkan buat daftar. Daftar isinya nomor, NIM, nama, dan link terkait video tersebut disimpan di Google Drive. Pesan saya jangan lupa untuk share linknya. Iya, baik Oke. Bu. Ya. Nah, nanti untuk terkait pencegahan infeksi, materinya akan saya bagi tadi berdasarkan kesepakatan saya dengan Bu Lisna, itu akan saya share karena pelaksanaannya malam, biar tidak mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Saya share jam berapa tadi Bu Lisna? 18.30 sampai Ya. jam 20, Bu. Ya, 18.30 sampai dengan jam 20. Nanti silahkan di-download, dibaca, lalu kita buka sesi diskusi. Begitu nggih, Bapak Ibu semuanya? Ya, Bu. Baik. Ya. Ya, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa membawa manfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Tina. Sama-sama, Bu kasih, Bu Widi, Bu Tina. Sumihi, Selamat Bu sore. Pilar, Selamat sore. Helen, dan kawan-kawan.